Persidangan perkara dugaan suap pengurusan Harun Masiku sebagai anggota DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto Kristianto berlanjut pada Jumat 16 Mei 2025 di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto ini beragendakan pemeriksaan saksi. Dua saksi yang dihadirkan jaksa adalah mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Arief Budi Raharjo dan bekas Ketua KPK Hasyim Asyari. Dalam persidangan, Arief menjelaskan bahwa pada 8 Januari 2020, tim penyidik KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap para pihak yang terlibat dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR dengan target Harun Masiku. Dalam OTT itu, KPK menemukan indikasi keterlibatan Hasto yang turut mengatur aliran dana suap senilai total 2,5 miliar kepada anggota KPU Wahyu Setiawan. Adapun Wahyu sudah ditangkap dan divonis 6 tahun penjara. Penyidik KPK lantas mengejar Harun Masiku ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Tim lain juga mengejar Hasto ke PT IKA. Harun dan Hasto diyakini berada di PT IKA. Namun di PT IKA, tim KPK mendapatkan gangguan dari sejumlah orang sehingga kehilangan jejak Harun dan Hasto. Saat ditanya pengacara Hasto, apakah Arief melihat Hasto merintangi penyidikan, Arief menjawab tidak. Begitu juga tentang kemungkinan Arief melihat langsung Hasto memerintahkan Harun menenggelamkan ponselnya ke air. Arief mengatakan setelah percakapan antara Harun Masiku dan Nur Hasan yang mengantarkan Harun, ponsel Harun mati dan tidak bisa dilacak. Arief pun hanya terdiam saat ditanya kemungkinan melihat langsung ponsel Harun ditenggelamkan ke air. Arief juga tidak melihat Hasto memberikan 400 juta rupiah untuk menyuap Wahyu seperti yang didakwakan KPK. Kesimpulan itu didapatkan berdasarkan keterangan sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus suap tersebut. Setelah persidangan, Hasto dan kuasa hukumnya memberikan pernyataan. Ini juga suatu proses yang agak khusus, bahkan baru pertama kali terjadi seorang penyidik dari KPK kemudian menjadi saksi terhadap suatu peristiwa yang tidak dilihat, tidak didengar, dan tidak dialami secara langsung, sehingga kembali terbukti yang disampaikan banyak merupakan opini. Apakah memang dia tidak mengetahui dan tidak mengetahui peristiwa tersebut? Dia dapat mengkonklusikan bahwa itu merupakan suatu peristiwa berdasarkan dua alat bukti yang sah. Nah, ini membuktikan bahwa pada saat ini bahwa tidak ada suatu direksi, tidak ada juga bukti-bukti yang akan menggiring bahwa ada peranan dari Hasto Kristianto, baik itu dalam suap maupun itu dalam OJ.